Mudah-mudahan terlihat di share screen. Maaf, saya salah pencet rupanya. Ya, sudah muncul. Sudah terlihat Mbak PJ-nya mana ya? Nurhalisa. Iya, Pak. Kelihatan? Sudah terlihat tampilan Terlihat, Pak. Photoshop-nya udah ya. Nah, itulah ya tampilan Photoshop-nya. Pada saat loading tadi nggak ditampilkan. Jadi kalau nunggu loading tampilkan kadang-kadang terus error tengah jalan, saya yang pusing. Baik, kita mulai aja. Ini adalah tampilan dalam kondisi kosong, belum ada apa-apa ya. Sekarang saya buka dulu filenya yang sudah saya buat, yaitu sketsa ilustrasi mode yang juga sudah saya kirim ke grup yang minggu lalu. Saya kirim di grup walaupun terlambat, akhirnya ingat juga karena kelupaan. Saya kirim modul dan kirim sketsa ya, sketsa ilustrasi mode. Betul nggak Mbak Nurhaliza? Nggak ada jawaban. Iya, Pak. Betul ya. Nah, inilah yang saya kirim kemarin itu ya, ini saya open di sini. Ini kan ya. Betul nggak? Sama nggak? Iyalah. Nggak ada yang jawab, iya deh. Jadi, ini awalnya adalah dibuat dengan pensil di kertas HVS, kemudian ditebalkan dengan drawing pen supaya garisnya kelihatan tajam. Kemudian di-scan dulu pakai alat scanner ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu capek-capek beli scanner mahal 500.000. Cukup pakai HP yang sudah ada, bisa di-scan foto atau foto biasa tapi ditampilkan dengan baik dan bersih. Jangan sampai jadi buram abu-abu. Ya, gimana caranya kalian bisa mengubah garis foto tersebut jadi bersih? Kan ada aplikasi scanner ya. Nah, pada saat men-scan pun hati-hati, jangan terlalu jadi putih bersih banget sehingga garisnya malah pada hilang. Jadi harus pandai-pandai mengatur kualitas gambar, kan di situ ada pilihan-pilihan kualitasnya. Diatur supaya mendapatkan yang terbaik yang masih sangat terlihat jelas seperti di sini. Kalau ini saya pakai alat scanner yang flat di atas meja gitu, di atasnya dijepit di dalamnya, diletakkan di atas di antara tatakan si alat scanner dan tutupnya, lalu di-scan. Hasilnya memang jauh lebih rapi, bersih dan daripada pakai HP, karena dia kan langsung disinaris dengan tepat di depan wajah, di depan gambarnya, dan ditutup sehingga tidak ada cahaya dari luar yang masuk sehingga gambarnya terekam dengan sangat baik. Kalau ini sudah saya kerjakan mewarnainya ya. Saya pertama-tama saya pilih ini toolnya dari Photoshop yang di pinggir ini ya. Ini ada move tool, ada apa namanya, ada rectangle mark, kemudian ada magic wand, ada lain-lain lah ya. Pertama saya pilih zoom dulu, yang ini gambar kaca pembesar, saya pilih zoom karena saya ingin memperbesar. Kalau pakai Photoshop dia harus mouse kirinya ditekan, tahan, lalu tarik. Kalau ditarik gambarnya jadi besar, kalau didorong gambarnya jadi kecil. Jadi saya arahkan ke wajah lalu saya tarik hingga jadi besar dan terlihat jelas. Kemudian saya langsung mewarnai warna kulitnya. Dengan warna apa? Sebelum warna kulit, saya memilih di sini ada gambar. Sorry, saya bertanya, kursor saya bergerak terlihatan nggak? Tuh. Kelihatan, Pak. Nah, saya akan bergerak ke sebelah kiri. Itu ada gambar kayak ember tumpah ya. Tapi sebetulnya di awal Photoshop dibuka, itu bukan ini yang muncul, tapi yang gambar gradient tool yang kotak begini. Untuk menampilkan si
gambar ember tumpah tadi, tekan lama dengan mouse kirinya, lalu pilih pen bucket namanya, atau shape gambar ember tumpah. Setelah pen bucketnya sudah dipilih, ingat kalau di Photoshop jangan tekan caps lock. Pada saat saya pencet caps lock, tandanya itu hilang. Kalau caps lock-nya saya matikan, nah gambarnya kelihatan lagi. Ini gambar ember ya. Kelihatan nggak? Kursornya berbentuk ember yang sedang menuang gitu, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, kalau saya tekan caps lock di keyboardnya, dia menghilang. Jadi tidak boleh aktif. Setelah kita memilih ember tumpah ini, lalu kita pilih cat yang ada di namanya ini swatch. Sebelahnya color ini, tapi yang kita pilih swatch. Kalau color jadinya seperti ini, yang kita pilih swatch. Sedangkan style adalah berupa motif berupa ya bawaan dari Photoshop, berupa motif-motif ya. Lalu saya pilih swatches. Dari pilih swatches, kita pilih yang saya memilih warna yang mirip dengan kulit, yaitu kebetulan saya ketemukan di sini namanya adalah, kalau ditunjuk dia keluar tulisannya light yellow orange. Nah, saya pilih yang itu. Lalu saya klik. Nah, di sini perhatian pelan-pelan saya bergerak ke bawah. Ini muncul warna, kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, itu kan warnanya warna kulit lah ya. Lalu saya tuang ke bagian wajah. Saya merasa kulit ini terlalu agak merah, kurang lembut ya warnanya, kurang soft. Karena kurang soft, saya ket warna lagi, itu namanya foreground color. Saya klik. Nah, sini ada kotak warna ini. Ini titiknya ada di sini. Nah, hasilnya adalah ini ya, tulisan new. Saya pengennya warnanya lebih mudah, jadi saya arahkan ke kiri atau klik aja ke arah kiri sehingga dia lebih mudah. Ini ya, ada new, ada current. Yang new itu berarti yang saya baru pilih, sehingga lebih mudah. Saya lebih suka yang lebih mudah ini, kemudian saya oke kan. Saya ganti warna yang baru saya warnai di muka wajahnya, warnanya ganti lebih soft ya. Maaf, Bapak, tadi tulisannya nggak kelihatan, Pak. Dia sangat kecil memang, kalau di monitor kalian nggak terlihat. Oke, baik. Ya. Sebetulnya saya kemarin sudah mencoba membuat video tutorialnya, tetapi tanpa suara. Bukan kemarin sih, tadi pagi ya. Tapi terus saya buka lagi, mau saya akan kirim nanti ke kalian. Tahu-tahu videonya saya buka, loh kok macet di tengah jalan. Akhirnya saya belum siapkan lagi. Nanti saya coba buat lagi. Tapi tanpa suara, karena aplikasinya saya belum bisa ketemu settingan suara untuk bisa mendengarkan suara saya di saat saya demonstrasi. Tapi secara langkah-langkah tersebut yang saya buat ini secara tertulis sudah ada di modul sesuai kok. Tetapi selain itu kan Anda boleh menggunakan tanpa Photoshop. Oke, saya selesaikan aja demonya. Sekarang leher saya kasih warna yang sama. Dari leher turun ke bawah, karena lehernya masih panjang. Ini masih bagian pada leher. Dada, ini juga dada. Kemudian saya akan ke bagian lengan. Ini lengannya ya. Saya warnai lengan. Saya cek ke bawah ini. Terus ke kanan, ke kiri belum ya. Kiri dulu deh. Ini warna lengan, kulit lengan. Ke bawah, fokus pada jari tangannya. Ini. Ini tinggal menuang-nuang saja, jangan salah. Ini kuku tetap putih ya. Oke. Sudah, lalu saya kecilkan dulu mouse zoom-nya. Supaya si kaki terlihat. Sekarang saya warnai pada kaki. Nah,
Itu baru kulit dasar, tinggal gelap terang kulit. Gelap terang kulitnya saya zoom dulu supaya pandangan kita lebih fokus dan jelas. Pada saat saya mau mewarnai kulit yang gelapnya, kita pilih dulu warna kulit yang gelapnya kayak apa. Warna dasarnya kan ini, saya klik lagi pada warna yang di bawah kiri itu, klik. Nah, ini kan warna dasar kulit wajah. Lalu saya pilih pilihan yang gelap. Nah, dapatnya ini new ya. Lebih gelap, kelihatan nggak bedanya, Mbak? Ini di kotak ini ada dua warna yang berbeda, kelihatan nggak? Halo? Halo? Jujur kalau bilang kalau kelihatan enggak ya, enggak, kalau kelihatan enggak kelihatan. Ini kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada, benar, berarti memang enggak ada. Oke, baik. Nanti mudah-mudahan videonya malam ini bisa jadi walaupun tanpa suara, paling enggak tampilan gambarnya ada. Bapak maaf, ada yang belum di ACC, Pak. Iya, baik. Nah, tadi terdengar tapi lagi demo, jadi saya agak tunda. Baru masuk ada 2. Maaf yang baru masuk diizinkan ya. Namanya tadi saya lupa baca. Lanjut ke Photoshop. Ini tuh ada pilihan warna hitam, warna kulit terang dan kulit gelap. Saya pilih warna kulit gelap, okein. Lalu saya ada di tool ini ada tool namanya Magic Wand. Magic Wand diarahkan ke wajah untuk melindungi warna di wajah supaya tidak keluar dari wajah warnanya pada saat kita mewarnai. Lalu pada saat mewarnai tambahan ini tidak menggunakan tadi paint bucket atau ember tubah tadi, sekarang menggunakan brush tool atau kuas. Nah, pilihan kuas tuh ada yang ngeblur, ada yang solid padat ya. Paham maksud saya ya? Ada yang ngeblur, ada yang padat. Nanti di sini saya pilih yang pasti nggak kelihatan lagi nih di tampilan sana. Mudah-mudahan nanti videonya segera jadi walaupun tanpa suara. Tadi padahal sudah jadi, tahu-tahu nggak bisa kebuka. Oke, saya pilih yang blur. Lalu saya akan mewarnai gelap terang pada wajah. Kalau sekarang saya gores-gores gelap terang, kelihatan nggak di wajah? Kelihatan, Pak. Nah, itu ya, itu saya membuat gelap terang. Masih bagian dari dahinya. Saya kecilkan dulu lingkaran si kuasnya. Lalu mengarah ke bagian yang lain yang kira-kira akan menjadi yang perlu dikeringkan gelap terang. Alhamdulillah kalau kelihatan gelap terangnya. Saya khawatir tidak terlihat juga. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ini di kuping yang ketinggalan yang belum diwarnai. Tadi pas mewarnai ini dia tidak kena. Jadi saya harus pipet pakai eyedropper atau pipet seperti Corel Draw untuk mencontek warna kulit yang dasar, lalu nuangnya pakai bentar ya, dituang pakai ember tumpah lagi. Karena ada yang bolong di kuping. Nah, sekarang sudah berwarna semua. Terus tadi pakai Magic Wand namanya supaya kulitnya dijaga pada saat mewarnai kulit yang gelap tidak sampai tembus ke bagian lain. Nah, karena saya sudah tadi pipet kulit yang muda, kulit warna yang gelapnya jadi tidak tampil, pipet lagi yang sudah ada warna kulit lebih gelap, lalu dipakai brush tool lagi atau kuas. Kemudian pada bagian saya memberikan gelap terang pada bagian bawah dagu atau leher lah. Tapi saya mulai dari ini bawah dagu, saya kasih sedikit. Kemudian terus
Yang ini belum dikasih magic wand. Sini. Semuanya harus di magic wand supaya warna gelapnya tidak melebar kemana-mana. Hanya pada bagian dada saja. Oke, sedikit lagi, tinggal pada bagian kiri. Sudah. Tinggal ke lengan. Sama saya pilih magic wand dulu. Klik pada kulit. Sehingga muncul titik-titik itu melindungi supaya warna yang gelapnya tidak keluar dari si lengan. Kalau ada ribut tambahan itu suara air dari kamar mandi. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Suara gemericik air. Oke, kanan menurut pandangan sudah. Menurut pandangan kita itu tangan kiri ya, tapi menurut pandangan kita itu tangan kanan. Kita mau jikot pada tangan yang terlihat pada kiri, terlihat pada bagian kiri di layar monitor kita. Habis ini sebenarnya tangan kanan ya. Hanya dari tampilan ini di layar kita sebagai tangan kiri. Saya sebut sebagai tangan kiri sesuai dengan tampilan monitor ya. Nah, ini juga belum dikasih. Ada yang masuk lagi ya, dia mau jujur kalau dia mau deket-deket selesai gini, kalau ada yang masuk saya kendel. Tapi baiklah, saya terima dulu ya. Ada yang masuk soalnya. Saya terima dulu nih. Syahira sudah masuk? Maaf Pak, sudah Pak. Oke, sudah, ya sudah, nggak apa-apa. Saya sedang tanggung jadi nggak tertunda. Sekarang tinggal pada bagian kaki. Saya magic wand dulu ya. Magic wand gunanya untuk melindungi supaya saya tidak keluar kemana-mana. Dan saya mewarnai kaki kiri menurut pandangan kita. Lingkarannya saya besarin lagi. Maksudnya kuasnya saya besarin karena kakinya kan lebar. Jadi biar lebih cepat dalam mewarnainya. Itu baru kaki kiri, kemudian saya magic wand kaki kanan. Wah, ada yang masuk lagi pada saat-saat tanggung. Nabila sudah masuk? Nabila udah masuk? Nabila? Sudah Bapak. Oke, saya lanjut dengan warnanya tanggung banget Nabila. Saya tidak akan menyelesaikan dengan sangat detail banget, karena itu akan bukan waktu yang sangat lama. Jadi saya agak mempercepat, jadi tidak terlalu detail. Yang perlunya aja lah. Yang perlu dan yang terlihat saja. Oke, untuk kulit sebentar saya tampilin semua, namanya view fit on screen kalau di Photoshop.
sehingga terlihat semuanya. Itu udah jadi semuanya ya. Gelap terangnya, tinggal ke mata, rambut, dan bibir. Ini titik-titik harus kita stop dulu supaya titik-titiknya tidak bergerak. Namanya, pilih di atas tulisannya select dari selection, terus di select atau Ctrl D. Nah, hilang titik. Kenapa dihilangkan dulu? Karena sekarang saya akan menuju mewarnai mata. Kalau tidak dihilangkan nanti terkunci, nggak bisa mewarnai yang lain karena ada titik-titik tadi. Lalu saya pilih ember tumpah lagi. Matanya kasih mata hijau atau mata biru? Kasih mata hijau biru deh nih. Itu biru hijau, tapi ya udahlah. Orang Indonesia tuh saya rasa nggak ada yang begini. Saya ganti coklat aja ya. Ya udahlah, suka-suka saya lah. Masnya juga punya suka-suka. Ini saya kasih biru ya. Lalu saya kasih sedikit putih pada dekat mata hitamnya. Tepat apa namanya? Terlalu besar lingkarannya. Si puasnya saya ganti ketik bisa angka 5. Yang 5 pun masih gede, saya ganti 3. Lalu saya pilih warna putih di swatches atau warna. Ternyata 3 pun masih gede. Saya ganti 2 karena saya nggak butuh putih yang banyak. Ini supaya ada terlihat bercahaya aja matanya. Ini juga sudah selesai. Kita teruskan ke bibir. Karena bibirnya apa ya? Pink atau merah lah. Oke, kita view atau tampilan, fit on screen. Nah, udah selesai, tinggal rambutnya. Rambut saya pilih warna, saya nggak mau kasih abu-abu atau hitam, saya berikan coklat aja deh. Nah, sudah selesai semua. View fit on screen. Nah, seperti di modul kan, di bajunya, desain bajunya ada tekstil bermotif di bagian tengah. Saya berikan tekstil bermotif. Nah, karena saya mau ngisi motif, berarti tekstilnya saya buka dulu. File open, saya punya tekstil sudah yang sama sesuai dengan modul ini dia. Saya open. Kalau di Photoshop, kita buka file yang lainnya, maka file yang pertama akan tertutup, tapi sebetulnya nggak tertutup banget karena ini ada di sini ada file yang baru, ini ada file yang lama. Kelihatan nggak saya bergerak gini? Kalau saya klik ini ada klik file yang ilustrasi sebelah kanan, filenya file tekstil. Nah, pada saat mau memasukkan tekstilnya harus dalam keadaan aktif dulu, lalu di select all copy atau Ctrl A, Ctrl C kalau pakai keyboard. Saya pakainya di menu bar ada tulisan selection ya, peringkatan dari selection. Sini pilih all. Maka ada titik-titik mengelilingi seluruh tekstil. Setelah select all, lalu edit copy atau Ctrl C. Kita pilihnya edit copy. Kemudian kita ke file ilustrasi. Lalu saya zoom.
pada bagian baju bagian dalamnya sebetulnya nih. Baju ini ya apa namanya? Bawahnya blur, di bawahnya blur ya. Baju bagian tengahnya atau dalam lah ya. Tapi bukan baju dalam sebenarnya atau torso dan sebagainya. Pilih magic wand. Saya pilih baju bagian dalamnya. Diklik dulu dengan magic wand. Satu, semua baju yang ada di dalam ini. Titik-titik itu supaya nanti tekstilnya masuk di situ. Terlihat nggak titik-titik bergerak? Mbak? Terlihat, Pak. Ya, yang titiknya ini. Lalu kan tadi kan tekstil sudah saya copy ya. Tinggal paste ke situ, tapi nggak paste biasa. Caranya di sini ada namanya edit, paste spesial, lalu ada paste into. Nah, maka masuklah si tekstil tadi yang sudah di copy ke bagian busana yang bagian dalam. Nah, masih ada yang kurang. Bagian dalam itu ada dua tingkatan ya. Saya zoom. Ada tuang tingkat yang bawahnya belum. Nah, karena bawahnya mau dikasih warna tekstil juga. Perhatikan mouse saya ke kanan. Nah, di sini ada warna biru dan tulisan background, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, nggak tahu tulisan backgroundnya kelihatan atau enggak, tapi warna biru di sebelah kanan ini kelihatan ya. Warna biru itu ada layer yang sudah ada tekstilnya. Yang bawah background belum ada. Saya klik background dulu karena ingin masukkan tekstil juga di baju yang tadi ada tekstil tapi di bawahnya belum. Masih pakai magic wand lagi di magic wand itu kasih titik-titik lagi tuh. Karena kopinya si tekstil belum berganti alih yang lain, berarti kopi tersebut masih berlaku si tekstil ya. Tinggal paste spesial into aja. Edit, paste spesial into. Jadi nggak perlu copy ulang. Kopinya masih berlaku. Ini ada bagian yang belum terwarnai. Kalau mewarnai ke ilustrasi aslinya, kita harus kliknya pada bagian di bawah biru itu ada background lagi, klik. Nah, backgroundnya sudah kosong ya. Lalu warnain baju ini supaya sama, saya pipet. Saya pilih eyedropper atau pipet ke bagian warna yang mendekati bagian bawah yang bolong putih itu. Nah, sudah berwarna. Nah, sekarang ini juga boleronya. Saya pipet dulu, pilih warna yang ada di tekstil biar terjadi pengulangan warna. Saya pilih pink yang sangat soft. Lalu menuang dengan ember tumpah. Kenain bajunya. Lalu garis pinggirnya si baju atau apa namanya itu. Ini lengannya sama bagian lehernya. Saya pilih lebih tua dari si barusan saya warna ini maaf nih, kurang muda ini kayaknya. Saya ganti di sini. Kalau mengganti warna tinggal arahkan ke warna ini. Saya mudahin. Oke. Saya ganti ini. Nah, ini lebih terang. Baru saya pilih agak lebih tua untuk variasi warnanya. Ya, saya rasa sudah jadi. Sebetulnya saya masih mau kasih highlight pada hidung.
dan leher, tetapi sudahlah. Saya cukupkan sampai sini aja. Terlalu lama nanti Google Meet saya habis. Saya khawatir Google Meet-nya habis. Ini hasilnya. Oh, tinggal sekarang sih rok dan sepatu. Saya zoom. Saya pilih warna yang gelap pada tekstil ya. Maksudnya tekstil bermotif biar sama atau sama dengan yang di garis bolero tuh. Iya. Lalu saya tuang ke rok. Selain di rok sekalian aja saya warnai di sepatunya biar senada, seirama dan sepenanggungan. Oke. Sini. Sudah selesai. Inilah hasilnya. Saya view on fit screen on screen view at screen on view. Sudah ya. Oh, ini ada yang bolong nih, ketinggalan satu. Terlihat dari jauh nih bolongnya. Berarti saya harus pipet dengan warna yang sama pada lengan sebelah kanan. Menurut pandangan kita sebelah kanan. Saya pipet atau eyedropper, tuang di sebelah kiri, kelupaan tadi. Nah, sekarang sudah selesai beneran. Kayak kita view, terus fit on screen. Ini hasilnya, terlihat ya. Nah, setelah selesai kita save JPG aja. Saya save dengan file save as. Save as. Nah, judulnya ilustrasi jadi saya tulisnya. Ilustrasi jadi. Itu ya, lalu kita save. Pada saat di save ada sebuah informasi Photoshop format option. Pilihnya maximize compatibility, terus oke. Oh, maaf tadi save as-nya saya lupa save as-nya, pilih dulu file save as. Ini harusnya ada pilihan JPEG. Ya ini ya. Ini sketsa tadi saya buru-buru di save. Ini bukan Photoshop PSD pilihannya. Di save dalam format JPEG atau JPG. Tadi PSD. Jadi saya ulang. Ini tadi saya judulnya sketsa jadi. Karena sisi 2 saya tulis 2 ya. Dan ingat bahwa ini kelas ini. Terus di save aja. Sini pilihannya JPEG ini tulisan mungkin kalian tidak terlihat di sana. Jadi ini formatnya JPG. Lalu save. Pada saat dia di save, dia ada pertanyaan JPG optionnya, image optionnya berapa kualitasnya. Kualitasnya pilih yang maksimum. Itu ada tulisan 12. Nanti kalau dia pakai aplikasi lain mungkin nggak ada pertanyaan seperti ini, silahkan apa saja. Jadi intinya kalau ada JPG option pilihannya maksimum. Lalu oke, maka sudah selesai lah. Oke. Halo Mbak Nur. Iya, Pak. Ya itu demonstrasi saya dengan Adobe Photoshop ya. Mungkin Iya, agak terjangkau, kadang-kadang mungkin nggak maksimal karena kadang-kadang tampilan di sana yang di saya ada tulisan di sana tak terlihat. Saya akan berusaha lagi untuk membuat videonya. Tadi sudah bikin, tetapi kok begitu ditayangkan ulang, tahu itu di tengah jalan macet kan sia-sia. Mending kalau udah mau selesai macetnya, tahu macetnya baru sepertiga jalan mati. Lah ke belakangnya kan jadi nggak kelihatan. Begitu. Nah, sudah selesai.
Nah, untuk tugasnya pada mahasiswa ada, yaitu sama, membuat ilustrasi mode. Sketsanya yang ini saya kirim ke kalian. Jadi tugas pertama sama dengan ini sketsanya. Satu lagi kalian membuat dengan hasil karya sendiri mulai dari awal. Sketsanya sendiri sampai terjadi akhirnya. Jadi tugasnya adalah membuat 2 ilustrasi mode, 1 sketsa dari saya biar ada kesamaan dengan modul. Yang kedua ada murni atau asli hasil karya mahasiswa dari awal sampai akhir, hasil karya mahasiswa. Jadi dalam satu file isinya 2, yang satu sketsanya dari saya, yang halaman keduanya murni karya mahasiswa. Mbak Nur Halisa, jelas nggak? Jelas, Pak. Yang lain, saya tanya aja, kalau yang lain ditanya juga nggak jawab pasti saya sebut aja. Mbak Arsenita ada? Saya hadir, Pak. Mbak Arsenita jelas nggak tugasnya? Ya, jelas, Pak. Jadi tugasnya adalah membuat ilustrasi mode dengan bantuan digital. Ya, tadi awalnya kalau saya itu pakai manual dulu. Kalau kalian tekniknya gimana, mau langsung pakai aplikasi boleh. Tapi biasanya orang pakai sketsa dulu, manual. Tapi kalau ternyata di aplikasi mudah tanpa manual langsung jadi dengan goresan langsung, misalnya pakai tab atau media lainnya, intinya digital ya. Sampai selesai. Intinya membuat 2 ilustrasi, yang satu sketsa dari saya. Nanti saya kirim ulang, walaupun minggu lalu sudah saya kirim. Nanti saya kirim lagi yang sketsa dari saya supaya ada kesamaan tugas dari mahasiswa semuanya. Kemudian membuat satu lagi di halaman kedua, ada hasilnya ada di halaman kedua yang benar-benar murni buatan mahasiswa. Paham? Saya nanya 3 orang, mulai dari Nur Halisa. Tugasnya paham? Paham, Pak. Berarti nanti ini deadline-nya seperti biasa ya, Pak, 1 minggu. 1 minggu aja, siap. Kecuali minggu nanti, terakhir minggu berikutnya adalah membuat kartu nama dan label. Nah, di sini saya ada sedikit problem. Saya ada video materi kartu nama, videonya interaktif. Kebetulan dulu mahasiswa saya bimbingan skripsi saya minta buat itu, tetapi filenya tuh ternyata begitu besar, 450, saya bingung mengirimkannya. Kalau segede itu pakai apa? Saya sudah zip atau WinRAR, tapi hasilnya nggak maksimal, tetap aja gede. Nggak tahu bisa nggak saya kirim materi itu. Nanti coba-coba deh. Secara pribadi dulu ke Nur Halisa, kalau mungkin bisa dikirim, saya kirim. Tapi itu filenya gede banget. Jadi ada beberapa dalam satu folder, dalam satu zip atau WinRAR itu ada banyak isinya. Setelah saya di zip jadi satu, ternyata besar benar 450 megabyte. Saya kok ragu untuk mengirimkannya. Kalau di WA bisa nggak? Kalau di email kan nggak mungkin bisa. Email kan maksimal 25. Betul nggak, Mbak Nur? Iya, Pak. Kalau di WA masih di bawah 400 masih bisa. Tapi nggak tahu kalau 450 mungkin nggak. Nanti saya coba aja. Bisa nggak? Nanti pribadi aja ke Nur Halisa duluan. Baik, Pak. Ingetin aku, Pak mau nagih Pak gitu ya. Materi kartu nama dan label itu interaktif, bagus banget ya. Saya tayangkan besok aja di kuliah. Nah, untuk mengirimkannya ya, nah itu dia problemnya, mengirimnya pakai apa tuh. Oke. Itu aja. Tadi kan baru nanya Nur Halisa. Arsenita sudah. Dela Sandrina paham nggak? Paham, Bapak. Kalau Aisyah Adinda? Paham, Bapak. Sofi Rahmawati? Tadi udah kedap-kedip soalnya. Ya,
Paham. Oke, satu. Iya, iya, iya. Bebas, saya nggak memberikan tema. Itu karena dari kalau saya intinya intinya usahakan ada tekstil yang dimasukkan ke dalam desain kalian ya. Jadi nggak polos warnanya, supaya ada sebuah tantangan bersama bahwa kalau menggambar itu kan susah ya, tapi kalau pakai komputer atau digital kan masukin tekstil itu begitu cepat. Kalau kamu gambar bunga kayak gitu sampai ngecas di kertas gambarmu, yang aja nggak jadi-jadi, bener nggak? Kalau pakai aplikasi paling cuma berapa klik sudah masuk ke desain bajunya, si tekstil yang bermotif tadi. Kalau ngecat pakai cat air, pakai cat poster atau cat atau pensil warna pun sulit menyerupai aslinya si tekstil yang kita harapkan. Makanya kayak di tema yang kemarin UTS, doreng kalau digambar kan setengah mati itu. Kalau pakai aplikasi cukup di berapa langkah, 3 atau 4 langkah sudah beres. Oke, gitu aja. Kalau sudah jelas, ya saya tinggal menyiapkan tempat kumpul di classroom. 1 minggu tetap sama cukup, Mbak Nur Halisa? Mbak Nur Halisa? Dari saya sendiri sih sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Mungkin yang lain. Cukup lah, yang lain ya harus cukup lah. Satu mewakilin semua deh. Tapi saya tetap harus bertanya lagi. Tutup suaranya, tutup. Salsabila. Salsabila, oke, paham. Hujan di tempat saya berisik salsabila. Yang kenceng salsabila. Aisyah Dinda. Mah, tolong dong, Mah. Budek gue di sini.